Pak Jis? Langsung? Asar jam berapa? 3 lewat. Oke. Hah? Apa yang dimaksud dengan af'al Allah? Kita melihat dulu rentak kehidupan. Rentak kehidupan seperti apa? Ini sering nggak terjadi dengan kita? Ada angin puting beliung, ada tsunami, ya ini jalan gempa bumi, penyakit, covid, tsunami, orang yang cacat, orang yang sakit jiwa, sering nggak terjadi kepada kita? Itu adalah rempak kehidupan, ya. Apalagi rentak kehidupan, cacat, orang cacat mental, nyanyuk itu di kita itu apa ya? Pikun kali ya, ya pikun, kemudian ini demensia, ada peka, buta, gila dan sebagainya. Ada orang miskin, ada orang kaya. Ini benar-benar rentak kehidupan kita semua kan. Ada berbagai agama kepercayaan. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Ada sekarang lagi hangat, betul? Israel dengan Hamas. Ya, bagaimana Gaza, ya. Kenapa itu terjadi semua? Seharusnya kan begini. Benar nggak itu pertanyaan kita selama ini? Ya, kenapa harus begitu? Mana keadilan Allah? Nah, menjawabnya gimana? Ya, apakah Allah tahu? Apakah ini bisa terjadi tanpa izinnya? Apakah ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Apakah ada manfaat atas kejadian ini? Apakah kita bisa mempertanyakan kejadiannya? Apakah kita wajib menerima aturan ini? Atau apakah ini Islam? Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita. Ya. Sehingga kita sering memikir-mikirkan, aduh Gaza gimana, aduh Palestina gimana, pusing sendiri kita tanpa ada jalan keluar. Ya. Sekarang apa itu af'al? Af'alnya itu adalah artinya apa? Apa yang sedang berlaku, sudah berlaku, yang akan berlaku, semuanya adalah kehendak, pengurus dan kekuasaan Allah. Itu adalah berbicara tentang af'al Allah. Ya. Tetapi semua itu tidak harus Allah yang menggerakkannya. Cukuplah hanya yang maha halus itu saja yang menggerakkan. Betul enggak? Ekor gajah saja yang bergerak gitu. Walaupun memang ekor gajah itu gajah yang menggerakkan gitu ya. Tapi enggak perlu menggerakkan ekor itu, perlu enggak gajah gini? Perlu gitu enggak gajahnya? Enggak kan? Hanya ekornya saja digerakkan. Nah gitu. Jadi enggak perlu Allah menggerakkan semua itu. Allah itu bergerak juga. Enggak perlu. Itu maksudnya. Ya. Paham ya? Hanya itu saja. Ya, bukan engkau yang membunuh saat engkau membunuh ya Muhammad, bukan engkau yang melempar saat melempar ya Muhammad, tapi Allah yang melempar. Ayatnya ini yang kita pakai. Ya. Yang maha halus semua yang bekerja. Paham ya? Pada hakikatnya, ini bagus nih. Abdul Qadir Jailani katakan pada hakikatnya tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah. Tidak ada baik, tidak ada jahat, tidak ada rugi, tidak ada untung, tidak ada faedah, tidak ada anugerah, tidak ada sekatan, tidak terbuka dan tidak tertutup, mati dan hidup, mulia dan hina, kaya dan papa, bahkan segala-galanya adalah dalam tangan Allah. Artinya dalam yang maha halus, betul ya? Itu maha halus, zat. Ini sudah kita pelajari sifat tadi. Untuk menghadap dan untuk ingat, maka sekarang kita belajar tentang af'alnya, yaitu menerima Islam dan ridho. Nah, inilah kehidupan ahli sufi. Jadi ini adalah untuk beribadah, ini adalah untuk kehidupan kita. Ya, untuk ridho dan Islam. Menerima apa? Ya, pertama mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, niscaya sudah pasti dia tidak mengenal, dia tidak wujud.
Ya, ini dia. Halus, zat, sifat. Kalau kita sudah marifat, kita langsung sifat maha halus. Paham ya? Itu kita sudah marifat tadi. Terus, nah ini dia. Yang maha halus kepada zat ada pengurusan, ada kehendak. Nah, bagaimana kehendaknya itu? Nah, kita lihat bagaimana kehendak Allah yang berlaku. Ini kehendak. Bagaimana kehendak Allah berlaku? Kehendak. Ini dia. Allah maha bijaksana, betul nggak? Dia sudah sempurna, kehendaknya itu direncanakan sudah sempurna, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, sudah diizinkan setiap kejadian, sudah diketahuinya kapan akan terjadi, kapan akan berhenti, sudah berlaku terus-menerus sejak kun, ya, dan rahmatnya mendahului murkanya. Ini didasari dengan ini. Lalu apa? Terjadilah yang pertama, mencakup segala sesuatu. Yang atas ini mencakup segala sesuatu, ini artinya. Ya. Di sini tidak ada yang dilupakan. Tidak ada awal, ada akhir, tidak ada yang dilupakan. Rencananya teguh, tidak ada perubahan. Setiap perubahan sudah tercakup di dalam kehendaknya itu. Ada hikmah, tidak ada yang dizalimi, ada baik, ada jalan cerita. Inilah pengaturan Allah, kehendaknya terhadap apa yang akan terjadi. Semua ayatnya ada, tapi kita ambil inti-intinya saja. Ini yang menjadi kehendak dia, ya, untuk ada rewardnya nanti. Ada surga, kemudian ada neraka untuk ancaman dan menakut-nakuti. Jalan ceritanya harus ada itu, ya. Nah, sejak zaman kun berlaku itu, maka inilah yang disebut dengan kitab takdir, kitab induk. Kitab induk itu apa? Di dalam Lauhul Mahfuz ini, di sini sudah berjalan, terbaik, sempurna, sudah ditulis, tidak berubah, tidak ada yang dilupakan, sudah diizinkan, ada hikmah, rencananya yang teguh, tidak dizalimi. Dia mau zalim kepada siapa? Yang ada siapa? Yang maha halus kan? Zatnya dia. Mau zalim kepada siapa dia? Itu haknya dia. Itu adalah kepada zatnya atau maha halus. Nah, inilah konsep takdir yang harus kita terima. Rukun ke-6. Makanya sulit kalau tidak tahu ilmu ma'rifatullah. Takdir itu enggak sulit kita terimanya. Kenapa saya begini? Kenapa? Tidak begini? Kenapa? Selalu begitu kita. Tapi kalau sudah paham ini, apa yang terjadi sudah diketahui enggak? Sudah ditulis enggak? Ada yang dilupakan enggak? Kalau ada yang dilupakan berarti Allah tidak sempurna dalam rencana, tidak bijaksana. Sudah diizinkan enggak setiap kejadian? Sudah ada hikmahnya pasti. Salah satu hikmah dari COVID apa? Zoom. Lahir Zoom. Kalau enggak ada COVID belum tentu Zoom lahir. Ya. Rencananya teguh, tidak bisa merubah. Setiap perubahan sudah tercakup di dalam rencana induknya dia itu. Nah, itu yang pertama. Inilah satu bayi sudah dikalungkan takdir, buku takdirnya, dan dia akan berjalan kemana itu sudah ditakdirkan. Apa contohnya? Seperti itu dia. Ya, dia berjalan ke sana, sudah ada. Enggak melenceng ke sini, enggak melenceng-lenceng dia ke sini. Dia terus menjalani takdirnya dia sampai kepada akhirnya. Nah, takdir itu seperti apa? Lautan. Ya. Dan kehendak bebas adalah seperti kawanan ikan yang berenang bebas di dalam lautan itu. Mari kita lihat. Lihat. Setiap ikan berenang pada jalurnya enggak? Bebas saja. Tapi tetap pada jalurnya masing-masing. Pada jalurnya masing-masing. Tidak ketukar-tukar. Itulah takdir. Ya. Kemudian pengurusannya. Ini pengurusannya.
Rahmatnya di dunia, satu rahmatnya di dunia, 99 rahmatnya menunggu di akhirat. Kebayang gak bagaimana 99 rahmatnya menunggu di akhirat? Lebih dari rahmat yang ada di dunia, apapun juga. Seorang ibu atau seorang nenek gak akan memukul cucunya walaupun cucunya nakal. Nah Allah lebih dari itu, ya, dibekali dengan keimanan sejak lahir. Alastu birabbikum? Apa jawab kita? Bala syahidna. Ya, setiap manusia dilahirkan dibekali dengan keimanan. Hanya Allah mengaturnya dengan gurauan saja. Gurauan Allah, kita adalah pelakunya. Sandiwara Allah, kita pelakunya. Ya harus menjalankan kita. Baik apapun juga yang tergantung di leher kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Rahmatnya mendahului murkanya, kasih sayangnya, kesejahteraan saat lahir, mati, dan dibangkitkan. Ini adalah konsep bagaimana saat lahir itu kita sejahtera, saat mati pun sebenarnya kita sejahtera. Dan saat dibangkitkan nanti juga sejahtera. Gak ada itu siksa-siksa yang akan menyiksa kita di padang mahsyar gitu ya. Sebenarnya itu menakut-nakuti saja. Yang sebenarnya tidak begitu. Ya. Nah, disinilah dia yang menentukan pemeran. Ya, diberikan anasir diri kayak tadi, ada badan, ada roh, ada nyawa, ada hati. Terus jalan ceritanya diberikan tempat dan waktunya, ujian dan pelajarannya ada, arahan dan ilhamnya ada. Nah, kalau kita lihat seperti ini dia. Dia dengan rahmat dan kasih sayangnya dia atur alam semesta ini, ya. Terus ini dia, dipilihnya pemerannya. Bapak dan ibu kalau tidak dipilih oleh Allah gak akan ke sini. Yakin gak? Gak akan ke sini, yakin saya sudah. Ya, walaupun diiklankan di mana gak akan ke sini. Terus apa? Dipilih, ditentukan yang terbaik, ya. Terus perannya apa? Bapak mungkin saat ini perannya sebagai apa? Yang menerima pelajaran, saya perannya memberi pelajaran. Bulan depan atau tahun depan mungkin bapak yang ngajar. Ya kan? Bapak yang ngajar, ibu yang ngajar, saya yang belajar. Bisa saja kayak gitu. Ya, waktunya ada, ujiannya ada, hikmahnya ada. Ini yang dibaca atau dipelajari adalah hikmahnya. Difasilitasi, ya, ada jalan cerita, ada arahan dan ilham, difasilitasi. Just do it, ya, tidak merungut, tidak menyerah saja sudah, diberi imbalan surga. Diberi imbalan Bapak insya Allah nanti. Kalau Bapak berperan menakut-nakuti orang, jalankan aja. Itulah peran Bapak. Nakut-nakutin orang terus kerjanya. Hoi, Bapak masuk neraka ini, masuk neraka. Nah, kalau seperti itu peran Bapak, ya itu adalah peran dari Bapak sekarang. Tapi kalau sudah tahu ilmu ini akan berubah nanti. Gak ada lagi kita menakut-nakuti orang gitu. Ya. Setelah itu apa? Kekuasaannya. Kuasanya di sini. Hanya satu kuasa. Apa? Menerima, ada hidupnya, ada dayanya, ada rasanya, ada pikirannya yang dialirkan kepada kita, yang diberikan kepada kita. Ruh itu adalah daya yang diberikan oleh Allah sedikit kepada kita. Hidup atau life adalah nyawa yang diberikan oleh Allah untuk menghidupi tubuh kita. Ya kan, semuanya milik yang maha halus. Ya, yang menjalankan semua rencana tadi. Nah, drama ilahi. Nah, ini dramanya. Ya, tadi yang kita sebut tadi kehendaknya seperti ini, kitab takdir, ini pengurusannya, maka ini menjadi kitab takdir ya. Kitab takdir. Lalu apa? Kita menjalankannya seperti ini. Ini adalah perjalanan hidup, ini dalam dunia, kitab takdirnya ada di sini. Begitu kita lahir, jalankan itu sudah, jalan. Ya, dengan tubuh kita masing-masing. Jalankan, kuasanya menjalankan semua. Jalan. Ada yang bapak jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang jadi mahasiswa, ya gitu. Ada yang jadi ibu, jadi bapak, jadi anak.
jalankan. Begitu selesai tugasannya, selesai. Jiwanya kembali masuk ke alam barzah. Di alam barzah ngapain? Istirahat. Karena sudah menjalankan tugas di sini untuk gimana? Untuk nanti masuk ke kampung akhirat dengan badan yang baru. Masuk ke badan yang baru nanti di situ. Jiwanya tetap jiwa yang pertama sejak dari azam azali itu. Ya. Nah, ini adalah gambaran ilahi tentang lauhul mahfud kita masing-masing. Sudah digambarkan seperti ini. Waktu yang menjalankannya. Ini sudah diakui oleh ilmuwan atau saintis bahwa kita ini adalah hologram yang menjalankan saja sesuatu yang sudah direncanakan buat kita. Inilah takdir seorang bayi. Seorang bayi begitu dilahirkan maka sudah tergantung di lehernya takdir yang harus dijalaninya. Jadi seorang wanita, jadi seorang pria, jadi bapak, kapan nikahnya, kapan punya anaknya sudah ditetapkan semua. Maka ini dia. Ini adalah jasad dengan nyawa, kemudian adalah jiwa masuk ditiupkan ya ruh, kemudian diberi jiwa di situ, lahir. Nah, ini berjalan dia. Inilah sandiwara yang kita jalani. Peranan yang kita jalani masing-masing. Jadi anak, jadi dewasa, jadi tua. Kemudian mati, jasad. Jasad kembali ke tanah, jiwa kembali ke alam barzah. Menunggu masa berbangkit. Ya. Nah, ini perumpamaannya. Ini adalah saat kita menerima skrip, peranan, kita melakukan semua tingkah pola sebagai seorang seniman. Setelah kita selesai perannya, kita tidak ada skrip, duduk istirahat. Ya kan? Duduk istirahat. Ya, setelah itu apa? Makan-makan, award. Ya, makan-makan semua. Jadi bintang film itu Pak, walaupun di dalam filmnya itu mereka hancur-hancuran, perang mati-matian gitu ya. Setelah film mereka ngapain? Makan besar, makan-makan. Kamu tadi mukul saya keras-keras ya, gak ada itu seperti itu. Gak, peranan semua. Walaupun kita jatuh, gak sengaja ditendang kita sampai jatuh. Gak ada tuh waktu makan-makan itu marah kita kepada yang menendang kita. Enggak, itu peranan. Peranan. Ya. Nah, dan tiadalah kehidupan dunia melahirkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah kehidupan sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Ya, kehidupan dunia hanya senda gurau dan main-mainan. Ya, senda gurau dan main-mainan. Kok gak paham-paham gitu. Udah jelas sandi gurau gak paham-paham. Ya kan? Kenapa tidak ada ilmunya? Kalau sudah paham, jalani kita dengan profesional. Apa tuh? Ya kan? Semakin profesional seorang bintang film semakin mahal gak bayarannya? Semakin mahal bayarannya. Maka profesional aja menjalani tugas. Ya. Nah ini ya, gambarannya ini gak usah kita lihat saja. Ini adalah kuasanya, ini kehendaknya, ini adalah pengurusannya terhadap jasad, nyawa, roh, pikiran yang bergerak. Ini adalah drama yang terlihat. Yang kita lihat kan di sini perang Israel dan Palestina ada di mana? Ini nih sini. Dramanya di sini. Kalau tahu yang menjalankannya siapa? Yang malus. Disitulah kita tidak akan terpengaruh dengan apa? Keadaan. Walaupun kita melihat bagaimana berdarah-darahnya di situ. Ya Allah, kehendak-Mu ya Allah. Engkau yang semuanya atas izin-Mu ya Allah. Semuanya engkau ada hikmah yang terkandung di situ ya Allah. Itu yang kita sampaikan. Kalau berdoa, kita doakan kebaikan untuk ya orang-orang Israel, orang-orang Palestina. Saat kita berdoa untuk orang-orang Palestina, bukan kita yang sedang berdoa,
tapi kena doa, betul nggak? Kena doa, betul nggak Pak? Kena doa, kan lihat, ini doa di sini. Di sini yang nyuruh doa siapa? Ada kehendaknya, ada pengurusannya, ada kuasanya. Di sini kalau ada doa, kena doa nggak kita? Hanya kena doa saja kita. Oh saya berdoa loh, ya bukan saya berdoa, kita kena doa. Diberikan izin oleh Allah kita berdoa, maka kita berdoa. Paham ya? Nah ini adalah gambaran dramanya. Ini adalah iblis, ada malaikat, ada tumbuh-tumbuhan, ada gunung, manusia, ada hewan. Semuanya terlihat di sini. Yang kita pelajari ini Pak. Kita baca tuh pelajarannya. Oh, dalam hewan apa pelajarannya? Dalam manusia apa pelajarannya? Dalam ini apa pelajarannya? Setan apa pelajarannya? Semua kita baca. Bahan untuk belajar kita. Allah yang mengajari. Siapa yang mengajari kita? Mahalus ini yang sedang mengajari kita. Yang dikehendaki, kemudian yang diurus oleh dia, kuasanya yang menjalankan semua. Kalau sudah begitu, apa yang akan terjadi dengan kita? Ya, yang ada hanya keredaan nanti. Coba lihat ini. Ini adalah Hindu, ini adalah Islam, ini Kristen, ini Yahudi. Ini peranan saja sebenarnya Pak. Peranan. Siapa yang ini? Mahalus. Ini adalah penzahirannya. Saat ibu dan bapak melihat kepada lakonan, mana lakonan? Sekarang lihat wayang. Bedori wit-witan kok anggap yopo. Tumrap netro anyawangmu kuwi wujude wit-witan. Kuwi ya, inilah sama. Ya. Sedang menjalankan tugasnya terhadap apa? Seluruh ciptaan yang ada di dalam dunia. Nah itu kita melihat peran, kehendak dan kekuasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala atau Maha. Apa yang dilihat Pak? Ini ya, siapa nih? Yang menonton, yang didengarkan siapa? Aktivitas dari ini, kelihatan tidak? Yang berperan siapa? Malu semua. Yang mengatur, yang menjalankan, yang mengkehendaki. Ya, ini gimana? Kelihatan tidak? Yang halus. Ya, sama dengan ini kebakaran, musibah yang lain, banjir, ya ada apa
binatang ternak yang mati, hama, belalang dan sebagainya. Ya, pesawat jatuh, kapal tenggelam, semuanya maha halus. Perang, ya, Gaza, kelihatan tidak? Kelihatan tidak yang maha halus yang sedang bekerja di situ? Itulah ma'rifatullah, sehingga kita ridho. Ya, Israel, ya sama. Orang lagi berperang, kapan ini selesai perangnya? Yang berbicara siapa, yang mendengar siapa, kan gitu. Kelihatan tidak berbagai agama ini yang berperan siapa? Kelihatan Ibu? Bapak? Kalau begitu, ya semua yang ada tadi, kelihatan tidak? Ini. Siapa yang berperan di sini? Halus yang bergerak semua itu. Maka ridho, tadinya cemberut menjadi tersenyum. Jadi tersenyum kita. Ya. Lalu bagaimana dengan si buta? Ya, si buta. Ini milikku, aku dan milikku. Maka semuanya adalah aku. Ini adalah wujudku, kuasaku, kehendakku, free willku, ya. Kemudian kemuliaanku, milikku, perbuatanku, aku semua. Maka saling berantem kita di situ. Itu orang buta. Ya. Nah, ini Mu'tazilah. Mu'tazilah dia aku wujud dan aku berkuasa. Maka Qadariyah. Mu'tazilah. Aku wujud, aku tidak berkuasa, maka jadi dia Jabariyah. Aku wujud, kadang aku berkuasa, kadang aku tidak berkuasa, maka itu adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah itu kalau dia merasa tidak merasa bisa berkuasa, maka mu'allaq. Kalau tidak berkuasa namanya mubram. Dan jalan tengah betul dia. Jadi orang jalan tengah kadang-kadang ke kiri, kadang kanan, kadang lurus. Kalau Jabariyah dia selalu tidak berkuasa. Kalau Qadariyah atau Mu'tazilah selalu berkuasa, free will. Nah, terus apa? Bagaimana dengan orang yang sudah melihat? Nah, ini kita yang harusnya apa? Sudah melihat. Semuanya adalah peran dari yang maha halus, ya. Sehingga dramanya ini hanya apa? Drama yang untuk kita pelajari, untuk kita lihat, kita amati, kita cari hikmahnya. Ya. Lalu tidak ada ini, tidak ada kuasa, tidak ada wujud, maka yang ada apa? Yang ada aku tidak wujud, tidak relevan lagi berbicara tentang usaha, tentang ikhtiar. Semua itu karena hanya para pemain yang kena usaha, kena kehendak, kena ikhtiar saja kita. Jalankan tugas itu semua. Ya. Tentang peranan, ini sudah sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Kemudian orang mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelihatan tidak Allah bersalawat kepada Nabi? Gimana ngelihatnya? Kelihatan gak Allah bersalawat kepada Nabi? Kelihatan gak? Benar gak? Mahalus bicara, malaikat berselawat, wahai orang beriman selawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelihatan tidak Allah berselawat di sini? Jadi enggak sulit kita memahaminya gitu. Ya, semuanya adalah peranan yang maha halus. Ya, sama dengan ini yang tadi ya. Oke, sekarang bagaimana penutupnya? Ini penutupnya. Sebagai penutup, nah, Islam patuh dan berserah kepada ketetapan Allah yang satu, ketetapan Allah yang satu.
Kalau sudah paham kasih sayangnya di situ ada, yang tadi ya, bagaimana rahmatnya mendahului kemurkaannya dan sebagainya tadi, ya, maka ini juga sudah ditetapkan dalam buku takdir, kuasanya yang bekerja, dramanya yang berkuasa, maka yang kita lakukan apa sekarang? Hah? Apa yang kita lakukan sekarang? Ini dramanya dia, ya, ini LM berjalan, ini pengetahuan. Yang sebenarnya kenapa begini hanya Allah yang tahu. Maka menyerah total kepada takdir, berpegang atau balik bergantung penuh kepadanya sudah. Jangan protes sudah. Ya, jangan protes. Nabi Muhammad pun berada seperti itu, ya, sahabat juga Islam menyerah diri kepada takdir Allah. Pakailah Islam dan kemudian menyerah terus kepada takdir Allah. Ya. Islam adalah penerimaan sepenuhnya kepada takdir ilahi. Lalu keredaan, ini yang paling penting, ya, keredaan. Keredaan gimana? Tahu yang tadi, ya, sudah tahu, maka yang kita lakukan apa? Terletak pada diam. Kenapa tidak ada? Jahit, tutup mulut kita, ya, tutup mulut, ya. Seperti luncai terbang dengan dengan labu-labunya, terjun dengan labu-labunya. Kenapa kau menangis? Hamba. Hei, kau ini kenapa? Ayo ceritakan tujuanmu. Hamba takut kalau Baginda marah. Hamba. Hei, kau ini kenapa? Ayo ceritakan tujuanmu. Hamba takut kalau Baginda marah. Mengapa marah? Jangan takut. Terus saja teringat mendiang ayah hamba. Apa? Kurang ajar kau. Berani-beraninya kau menyamakan aku dengan ayahmu. Pengawal, tangkap laki-laki ini. Ampuni hamba Baginda. Buang dia ke laut. Wahai pengawal yang budiman, sebelum membuangku ke laut, aku punya satu permintaan. Memangnya apa permintaanmu, Luncai? Berikan padaku 2 buah labu. Maukah kalian semua, saat aku bernyanyi nanti, kalian harus berkata, biarkan, biarkan. Itu saja. Mau kan? Boleh juga. Lagi pula perjalanan kita kan masih jauh. Biar tidak jenuh, lebih baik kita bernyanyi. Baiklah, ayo kita mulai sekarang. Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Hei, Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Aku bilang, Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Hei, itu, coba kau lihat itu. Aku bicara benar. Dia sudah terjun ke laut. Hah? Tangkap dia. Kita bisa mati kalau Baginda tahu hal ini. Masalah, ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam. Buatlah tak tahu, tepuk-tepuklah tangan. Ini berat. Ada mata pandangan, Ya. ada telinga. Kemudian relax one corner, ya, naik ke atas, ya, seperti ini. Duduk berjam. Tunggu ilham Allah tentang apa yang akan terjadi. Bina ibadah, ya. Kemudian jangan pasrah, bersikaplah biasa. Bersikap biasa itu seperti ini, Pak. Hidup macam biasa nih. Seorang dosen, jalanilah dosen. Seorang ibu bapak, dokter, jalankan semua pekerjaan dengan tidak ada pertanyaan yang mengapa menghina Allah, menghina Islam dan sebagainya. Semuanya jalankan dengan profesional. Ya. Kadang-kadang kita turun padang, amati semua permasalahan sambil cari hikmahnya. Nah, ini tadi jalankan semua untuk mendalankan. Mudah-mudahan nanti di IAIN ini muncul yang ini, orang-orang yang sudah bisa mengenal Allah, sudah bisa Islam dan ridho, dan bisa iqra untuk mendapatkan apa? Ilmu pengetahuan baru untuk menjalankan
menaklukkan angkasa lepas kelak di hari kemudian. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ada masalah? Ada masalah Ibu dan Bapak? Ini pertanyaannya ya. Ada masalah? Ya, kalau tidak ada masalah nanti kita ada tanya jawab. Silahkan nanti kita lakukan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.